Ya, jadi NJOP itu adalah nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kota Matang Siantar dalam rangka untuk dijadikan dasar untuk pengenaan PBB. Nilai jual objek pajak yang tertera di dalam PBB itu berdampak terhadap 4 perbuatan. Ya, pertama terhadap perhitungan PBB. Lalu yang kedua terhadap perhitungan nilai pajak penjual atau PPh yang harus dibayar oleh penjual dalam rangka transaksi. Lalu pajak pembeli, ya, yang namanya BPHTB atau biaya prioritas tanah dan bangunan. Dan ini juga berdampak terhadap PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Kenaikan nilai jual objek pajak yang tertera di dalam PBB ini berdampak terhadap perhitungan besaran dari 4 komponen yang saya sebutkan tadi. Itu PBB, pajak penjual, pajak pembeli, dan PNBP yang berlaku di lingkungan BPN dalam rangka peralihan hak atau pendaftaran tanah. Nah, ketika NJOP naik sampai dengan 1000%, maka kenaikan ini pertama terjadi pada PBB yang harus dibayar oleh masyarakat setiap tahun. Lalu ini juga berdampak terhadap PNBP yang harus dibayar dalam rangka pengurusan sertifikat. Dan berdampak terhadap pajak penjual dan pembeli dalam rangka peralihan hak atas tanah. Nah, dampak ini, ya, akibat kenaikan ini mengakibatkan sekarang ini masyarakat banyak yang sudah enggan membayar PBB karena kenaikan masih tinggi. Yang kedua, lesunya perbuatan-perbuatan hukum di lingkungan notaris PPAT. Sekarang sudah banyak masyarakat sudah memilih transaksi di bawah tangan. Gak usah ke notaris deh, gak usah ke PPAT, karena itu menambah beban berat. Nah, akhirnya masyarakat banyak sekarang yang membuat peralihan hak itu di bawah tangan. Di bawah tangan itu artinya tanpa campur tangan notaris PPAT. Lalu dampak yang ketiga juga, masyarakat jadi enggan untuk mengurus sertifikat. Karena PNBP-nya tinggi. Nah, karena tingginya PNBP, tingginya NJOP, masyarakat enggan mengurus sertifikat. Bahkan sertifikat yang sudah selesai pun, yang sudah terbit SK pemberian haknya, tidak ditebus. Karena kemampuan nggak sanggup bayar PNBP. Nah, demikian juga terhadap pembayaran pajak penjual dan pajak pembeli seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, dampak ini sebenarnya kalau menurut saya, selain terhadap masyarakat juga sangat berdampak juga terhadap pemasukan negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena pajak penghasilan ini kan berdampak terhadap setoran pajak ke pemerintah pusat. PPh itu setorannya ke pusat, PPh. BPHTB itu ke daerah, ke Pemkab. Nah, itu BPHTB. Nah, itu apanya? Karena masyarakat sudah enggan bertransaksi di hadapan notaris supaya tidak bayar pajak. Ini kan otomatis berpengaruh juga terhadap penghasilan PPh, setoran PPh ke pusat dan PPHTB ke daerah.